Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'abat da'irin bid-darain. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat kini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya. Kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zurriyat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimahullah. Sambungan minggu yang telah lewat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Man shalla alayya alfan lam tamassahun nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyra." Siapa yang bersalawat awan aku satu kali, maka Allah akan membalas itu salawat 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang bersalawat awan aku 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. Siapa yang bersalawat awan aku 100 kali, maka Allah akan balas 1000 kali salawat. Siapa yang bersalawat awan aku 1000 kali, maka tidak akan disentuh tubuhnya oleh api nerakanya Allah. Dalam riwayat lain, lam yu'adzibhullahu binnar, kada mengazab oleh Allah dengan neraka terhadap dirinya. Nah, ini hadis menerangkan bahwa setiap banyaknya salawat yang kita baca awal Nabi Muhammad, itu akan semakin banyak dua Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas itu salawat. 1 dibanding 10. 10 dibalas dengan 100. 100 dibalas dengan 1000. 1000 balasannya adalah bara'atun minan nar, terlepas daripada api nerakanya
Bahkan dalam hadis lain, man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yawmal qiyamah ma'as syuhada. Siapa yang bersalawat awal aku 100 kali, maka Allah akan catat baginya kelepasan daripada sifat munafik dan kelepasan daripada api nerakanya Allah, dan Allah akan tempatkan dia di tempat nantinya di hari kiamat beserta orang-orang yang mati syahid. Ini keutamaan daripada sholawat. Sebelumnya yang harus kita ketahui, sholawat adalah salah satu amaliyah, salah satu ibadah yang mudah dilakukan, tapi manfaat pahalanya luar biasa. Ibadah gawian di dalam dunia adalah gawiannya nyaman, gajinya ganal. Ya kayak itu orang gawiannya nyaman aja, tapi upahnya ganal banget, upahnya ganal banget. Ulun pernah membaca dalam satu kitab, dalam kitab Nasaihuddin Diniyah, bahkan dalam kitab Sahih Muslim, ada sebuah kisah. Mungkin telah lewat, pernah juga mengisahkan ulun untuk mengingat kembali. Kenapa? Karena betapa pentingnya kita dengan sebuah amalia, karena itu akan menjadi bekal kita. Yang jadi pertanyaan kita itu siapa bilang kita tahu ibadah sehari ini. Nah, kita ini punya kesibukan luar biasa. Mungkin ada nambah hutan, mungkin ada nambah kantor, mungkin ada nambah pasar. Kadang kalau kita beribadah udah. Kita ada awal mengikuti gaya orang wali beribadah, siang malam beribadah. Kita jangankan malam, siangnya aja ada beribadah, apalagi malamnya. Orang wali itu malam beribadah, siang beribadah. Nah, sekarang kita berpikir, aku nih umpamanya dengan kayak ini aja, nah aku bawa ibadah sembahyang zuhur, sembahyang asar, satu dah. Ada ibadah yang lain, duduk basilah berzikir, duduk basilah baca sholawat. Ada kayak apa kita bakal kita? Maka kita hendak berbekal untuk nantinya kita bawa ketika dalam keadaan meninggal dunia. Namun kita Tuhan, kita kalau lagi beribadah orang banyak, ibadah itu lama sudah, sembahyang karena kalau banyak lagi. Kita sembahyang tarawih aja tuh 23 rakaat jumlahnya, boleh dah. Paling kan 10 hari imbahnya itu boleh sudah. Dibanding orang-orang dahulu 100 rakaat. Bahkan dalam hadis Mau'izul Usburiyah, ketika Nabi di tengah malam bangun memeriksa ke dalam masjid, ada 2 sahabat yang sembahyang beribadah tengah malam. Diperiksa Nabi, ternyata di tengah-tengah masjid salah satu sahabat dari Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq sembahyang. Setelah sembahyang menangis Siddiq. Kenapa? Ujar Siddiq, aku hendak banget dalam 2 rakaat ini mengkhatamkan Al-Quran. 2 rakaat sembahyang khatam Al-Quran saja. Di hati kehingga kanan, di pojok kanan ada Sayyidina Umar. Di pojok kiri ada Sayyidina Ali. Tengah malam sembahyangan mereka. Nah, kita jauh banget ngomong kayak ini. Artinya dari segi ibadahnya kita jauh dengan orang-orang dahulu, dari segi akhlaknya pun jauh dari orang-orang dahulu, dari segi ilmunya pun jauh dari orang-orang dahulu. Bisa ini yang kita andalkan. Nah, sekarang
sekarang kita berpikir apa bekal kita? Fa inna khairaz zad taqwa. Baik, fa inna, maka sesungguhnya sebaik-baik sambung yaitu adalah takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan bagi kita ini dalam keadaan sudah duha. Orang itu dapat dikatakan duha bila sudah berumur 40 tahun. Kata-kata kita sudah 40 tahun di sini duha berada. Nah, bilanya sudah duha, ibadah itu berkurang. Makanya dalam keterangan para ulama, ketika orang sudah berumur duha, menjauhi daripada perbuatan maksiat, lebih Allah senangi. Ketika di masa tuanya menjauhi perbuatan maksiat, lebih Allah senangi daripada seorang pemuda yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seandainya ketika ada kawal ibadah di masa duha, banyak ibadah, jangan berbuat maksiat dah. Jangan berbuat maksiat dah. Satu. Yang kedua, kita itu hendak banyak beribadah, tapi kita kulir. Satu. Hendak banyak beribadah, tapi kita tidak ada waktu. Ada waktu kita begawi, tidak ada waktu untuk amaliyah. Maka disinilah para ulama, kata para ulama, carilah ibadah atau amaliyah biar sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah, pagawiannya sedikit tapi gagal pahalanya di sisi Allah. Salah satunya adalah sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah keterangan pahalanya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tihi Allahu amsalal jibal, Allah akan beri pahalanya seumpama ganalnya gunung, pahalanya sholawat itu. Amun balasan Allah kan 1 banding 10, itu balasan dari Allah, rahmat baru pahalanya, baru pahala. Nah, artinya sholawat yang disuruh oleh Nabi Muhammad ini adalah salah satu ibadah yang paling ringan, tapi menghasilkan pahala yang luar biasa. Menghasilkan pahala yang luar biasa. Itu yang kita cari dulu lah. Di dalam dunia tuh, itu yang kita cari, gawiannya ringan, upahnya gagal. Upahnya gagal. Banyak kalau dalam dunia itu gawian dengan upahnya gagal. Contoh, kita bisa penyakit, kita anggap umpamanya seseorang bisa penyakit, orang berisi penyakit, yang anggap punya jantung, pergilah ke dokter spesialis jantung. Jangan kan memberi obat, bepandir aja dihitungnya duit, bepandir aja dihitungnya duit. Konsultasi, apalagi obat, ulun pernah. Dulu kepandangan berobat. Dulu ulun kena sama berobat kepandangan. Spesialis dalam bini-bini. Ada sahabat 5 menit bukan ini. Sahabat disahakan ini tulisnya atas berapa? 850.000. 5 menit dapat duit 850.000. Cakap orang berumah, ambil matang. Ada tahu deh. Lu urusan handang monis. Mau mantri kan itu kali. Ini udah 450.000, urut seberapa lagi? Waduh, tempatnya 450.000. Artinya dunia itu tempat aja kan aku udah ilmunya pun orang melarang ilmunya itu tuh. Itu bagaimana bukuhan servis termasuk gawiannya sedikit banget dibanding bukuhan poli, dibanding bukuhan orang ke hutan.
jauh banget kuliahnya. Mana kamu tadi gawiannya lapar, mana orang kuli ini gawiannya lapar, mengeluarkan tenaga yang luar biasa, tapi upahnya seberapa? Orang mengservis, orang mengspesialis dokter ini, dokter itu, pokoknya. Apalagi orang ngapainnya, mau parkir itu ngapainnya, psikolog tuh, umat banget tuh parkir, ada hitungannya pun orang, haram juga itu, mengeluarkan tenaga lah, ada, tapi mengeluarkannya ilmu, tapi dia tanpa mengeluarkan tenaga, tapi apa? Hasilnya melebihi daripada orang yang mengeluarkan tenaga. Nah, sama amaliyahnya. Amaliyah itu ada yang mudah amat dibaca, nyaman diamaliyahi, tapi pahalanya luar biasa. Jangan ibading itu sama orang beribadah seharian. Kalau usaha tadi kan sama orang tak 200-annya seharian. Ini adalah 55 menit. Jauhan kalau jauhan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ringkas. Memang ini hadis panjang. Rasulullah memberitahu kepada salah satu istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Jadi yang pertama dulu amaliyah yang mudah, tapi ganjarannya pahalanya ganal melebihi yang lain. Kenapa? Salawat ala Nabi Muhammad. Dan ini pasti ada upahnya. Kadang mau ada, kadang mau ada, biar kada berwudu tetap diupah. Biar dalam hati, dalam keadaan riya tetap diupah. Artinya kada ada alasan Allah Ta'ala itu kada mengupah. Artinya mengupah itu kada membalas bagi orang yang bersalawat ala Nabi Muhammad. Pasti dibalas itu pasti. Karena dijelaskan oleh para ulama tidak ada satu amaliyah pun yang kawa memastikan itu amaliyah, itu amalan dibalas oleh Allah Ta'ala kecuali hanya salawat ala Nabi Muhammad. Amalan yang lain kada dengan kawa memastikan bahwa dibalas oleh Nabi Muhammad, apa dibalas oleh Allah Ta'ala. Hanya salawat yang pasti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan keadaan apapun. Dengan keadaan apapun. Artinya keadaannya baik berwudu, ada berwudu, haratan haid kah, haratan nifas kah, haratan junub kah. Asal jangan bersalawat dalam WC, asal jangan bersalawat ketika dalam keadaan berhubungan suami istri. Silahkan hendak bersalawat haratan di sepeda motor kah. Allah akan ganjar itu salawat. Bisa. Jadi kalau kita simpulkan dulu, itu dia punya salawat. Memang di masa Tuhan itu penting salawat banyak. Salawat banyak. Kenapa gerang? Ini jelas Nabi mengatakan kada akan menyentuh oleh api neraka. Allah lepaskan daripada sifat munafik dan Allah lepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah yang kita harus lakukan di masa tua kenapa? Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada istri beliau yang bernama Juwairiyah. Wahai Juwairiyah, ikam beribadah mulai jam 4 subuh sampai jam 9 siang. Dibandingkan dengan apa yang aku baca 3 kali saja. Nah 4 kalimat aku baca 3 kali saja. Ditimbang pahalanya karena bacaan kurang 3 kali ini daripada kamu ibadah mulai jam 4 sampai jam 9. Nah berarti ini menunjukkan apa? Ini ibadah, ini amaliyah. Walaupun sekuat dibaca cuma 3 kali, tapi dia akan melebihi timbangan pahala orang yang beribadah mulai jam 4 subuh sampai jam 9 siang. Sedang harian dulu lah, sedang harian itu uangnya untuk uang lebih. Kenapa bacaannya? Yang diajarkan Rasulullah, bacaannya adalah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Dibaca 3 kali sebelum subuh, sama orang beribadah mulai jam 4 sampai jam 9.
Bahkan ada yang mengatakan bila ini dibaca subuh sama ibadahnya seharian, nilainya itu tuh gagal kata gagal. Ini cukup orang apa? Orang yang sibuk ada sempat juga amalia. Ini amaliahnya gitu. Apa orang begadang haji di rumah, ini cukup amaliah ini. Kenapa itu begadang haji di rumah baik amaliah yang lain, awal amaliah ini baca, amaliah yang lain baca juga. Aku juga ada kau ibadah jam 8 turun sudah ke kantor. Artinya boleh jam 4:30 atau jam 4 mana sawah ibadah. Anak marah ini, nah amaliah ini, nanglingan aja. Tapi ganjarannya sama dengan orang yang beribadah seharian. Nah itu yang penting kita di masa tua ini banyak amalia, tapi amaliahnya dipilih. Amaliahnya nang ganjarannya besar, gawiannya sedikit. Gawiannya sedikit. Jadi dua. Jadi yang pertama tasbih tadi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Tiga kalinya itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Artinya apa? Artinya itu subhanallah wa bihamdi. Artinya bertasbih kepada Allah ada khalqi, sebilangan makhluk. Siapa sebilangan makhluk? Berapa miliar makhluk? Nangaran makhluk ini banyak saja dengan manusia aja Pak. Termasuk jin, termasuk iwak, termasuk banyak kayak. Sebilangan itu tasbihnya kita baca. Wa ridha nafsihi, sebilangan keridhaan Allah terhadap diri seseorang. Wa zinata arsyihi, dan sebilangan setimbang beratnya arasy Allah. Wa midada kalimati, sebilangan midad kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini siapa banyaknya? Saat itu juga pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diiringi salawat dia 100 kali apa? Jadi itu 3 kali kenal banget sebenarnya pahalanya. Kenal banget pahalanya. Kalau kita hendak mencari pahala untuk bekal kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Siapa yang lupa bersalawat awan aku, maka sungguhnya salah jalan menuju surga. Bila orang tuh pada ingat bersalawat, berarti ada bujur tuh jalannya untuk menuju surga. Kenapa? Rasulullah madhakan. Bila orang pada ingat bersalawat, sama pada ingat menuju surga. Artinya salah jalan menuju surga. Selama kita masih lidah kita, muntul kita mengucap salawat awan Nabi Muhammad, selama itu juga jalan kita masih terbentang menuju surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada akan pernah salah jalan kita. Selama kita masih baca salawat, selama itu juga kita masih dalam real jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana tariku yahtariqu tarikal jannah, kana musalli alaihi salika ila jannah." Apabila adalah orang yang meninggalkan, berartinya sama salah menuju jalan surga. Adalah orang yang bersalawat atas Nabi, itu adalah orang yang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Samlawi, "As-salatu 'ala nabi hiya tariqu ila jannah." Bersolawat awan Nabi itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama manusia, orang yang paling dekat nantinya manusia di hari kiamat tahun aku
Nabi-nabi yang lain kada kawa. Ada seseorang kelompok datang kepada Nabi Adam, hendak minta bantu. Ya Nabi Adam, aku pada kawa. Aku pun kayak apa kayak ini juga ada tahu. Datang kepada Nabi Musa, ujian Nabi Musa ada kawa, ikam datangi Muhammad, aku pada kawa membantu. Datang kepada Nabi Allah Isa, ujian Nabi Isa, aku pada kawa, ikam datangi Muhammad. Sabarataan dia orang mendatangi Nabi kita Muhammad. Akhirnya di hari kiamat, nam diharap itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang orang hendak dapat syafaat Nabi, tentunya kita harus memarahi Nabi Muhammad. Cara kira-kira kita parah kalau Nabi Muhammad jalannya apa? Rasulullah sendiri mengatakan bila orang hendak dekat, bila orang hendak menjadi orang yang utama nantinya di hari kiamat, jalannya adalah aksaruhum alayya salatan, paling banyak mereka bersolawat kepada. Ini Rasulullah memberikan jalan. Nah, bila anak para kawan aku di hari kiamat, ikam banyak bersolawat di dunia, banyak bersolawat di dunia orang. Karena di hari kiamat orang itu akan dekat. Bukan hanya di hari kiamat, tapi di dunia pun kita akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat, setiap sholawat yang kita ucap, sholawat ini akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu Rasulullah siapa-siapa yang bersalawat itu tahu. Sehingga apa? Kita itu masuk di dalam hatinya Rasulullah. Dalam artinya itu ingatan Rasulullah. Oh ini si A bersalawat tiap hari 1000 kali. Isuk ia pulang si A pulang bersalawat tahu Nabi Muhammad. Nah jadi kalau kita pahami ada lain jalannya bila kita anak bapak kalau Nabi Muhammad, jalannya adalah banyak bersalawat. Sekarang jadi pertanyaan, seapa banyak orang itu dikatakan banyak mengucap salawat? Orang itu akan dapat banyak dikatakan membaca salawat ala Nabi Muhammad minimal dari banyak itu 300 kali siang, 300 kali malam. Siang 300, malam 300. Kakak ibarat dibagi tiap waktu berapa? 100 plus 20 ya lah. Kalau 100 saja 500 ya lah. Berarti 22 kali 5 100. Berarti 120. Hingga sembahyang zuhur 120 kali, hingga sembahyang asar 120 kali, hingga sembahyang maghrib 120 kali. Kali 5 waktunya 600 kali. Itu paling minimal. Ada para ulama mengatakan 1000 sehari semalaman. Bila 1000 berarti 200 kali dia memang sembahyang tuh. Kalau dicicil 200 kali habis sembahyang berarti jumlahnya 1000. Kalau kita ingin masuk di dalam golongan orang yang banyak bersalawat Rasulullah, kalau kita sehari 100-annya dan masuk dalam banyak ini, tapi termasuk orang yang bersalawat, tetapi kadang masuk di dalam golongan orang yang banyak membaca aja, tapi kadang masuk di dalam golongan orang yang banyak. Bila hendak masuk di golongan orang yang banyak, minimal sehari semalaman 600 kali bersalawat. Salawatnya itu nang kayak apa bentuknya, nang handap nang panjang kah, handap nang handap kah? Bila handap lakas banyak, handap. Nang paling handap itu baik salawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu paling handap tuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatukum alayya mahaqah. Salawat kalian awan aku itu adalah penghapus dosa. Artinya penghapus dosa itu bukan hanya sekedar istighfar. Artinya istighfar kita tahu tujuannya adalah meminta ampun sekaligus untuk menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi selain daripada istighfar, salawat pun fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam hadis lain secara khusus, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah, siapa yang bersalawat kawan aku setiap hari Jumat, khusus hari Jumatnya, arba'ina marrah, 40 kali, siang Jumat tuh 40 kali bersalawat, ma'allahu dzunubahu kullaha, Allah hapus dosa-dosanya seluruhnya. Ini satu. Dalam riwayat lain dalam kitab Taqribul Usul li Ma'rifatil Usul oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termaktub dalam kitab Afdhalus Shalawat oleh Imam Yusuf An-Nabhani, mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, kuntu waqifan baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ujar Sayyidina Anas bagana di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini berucap, man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanna. Qultu ya Rasulullah, kaifa salatu alayka? Qala taqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Anas bin Malik, siapa yang bersalawat kawan aku setiap hari Jumat 80 kali. Waktunya wahai apa? Nah, lalu para ulama menganjurkan waktunya itu habis sembahyang asar. Kalau di hadis ini kan jadi sampai waktunya wahai pembaca, nah intinya hari Jumat. Fi kulli Jum'atin, setiap hari Jumat baca. Setiap hari Jumat baca. Nah, para ulama, walaupun apakah itu hadis, wallahu a'lam, ada mengatakan membacanya itu ba'da sholatil asri, setelah sembahyang asar. Siapa yang membaca ini salawat 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Umur kita sudah 80 tahun, dosa 80 tahun diampuni. Ini setiap hari Jumat nih, bila kau hari Jumat 80 tahun diampuni dosa. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan dicatat baginya sama beribadah 80 tahun. Bukan hanya dosanya yang diampuni, tapi sama beribadahnya itu 80 tahun. Jadi dosa 80 tahun diampuni dan dicatat baginya sama beribadah 80 tahun. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana salawatnya yang dibaca? Ini beberapa riwayat lah beda-beda salawatnya. Nah, riwayat dalam kitab sini bacaannya salawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ingat situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Baca 80 kali ulangi. Atau riwayat lain dalam kitab lain, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, biasanya orang memakai yang ini karena nyaman nih. Menonton puting ini kan tangan sedikit sampai tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Terserah aja mana nyaman. Ini disebut dengan salawat ummi. Salawat ummi ini termasuk salawat nang Tuhan. Dan ini sudah ada mulai zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Mulai zaman Nabiullah Daud sudah ada ini salawat. Jadi salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai 80 kali seminggu
seminggu sekali dia habis sembahyang asar hari Jumat, habis sembahyang asar. Atau bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Mana-mana nama nyaman kita baca, begitu biasa. Artinya dia akan mendapatkan ampunan dosa selama 80 tahun dan dicatat baginya sama beribadah 80 tahun. Habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli alayya. Wa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a." Setiap doa itu ada baginya hijab, penghalang antara doanya dan antara langit. Kita berdoa, doa kita ini ada pendinding, penghalang ketika hendak naik ke atas langit. Nah, hijab ini, penghalang ini akan hilang kalau kita membaca salawat tahun Nabi Muhammad ketika kita mengucap pada doa tersebut. Maksudnya apa? Ketika orang berdoa tapi di dalam doanya kada dimulai dengan salawat, doa itu kada akan bisa naik, kada akan bisa sampai ke hadirat Allah. Kenapa? Hijab doa ini kada terbuka. Hijab doa ini, pendinding doa ini akan bisa terbuka hanya dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idya shalla alayya, kata Rasulullah, bila kita berdoa bersalawat awal Nabi, in kharaqa dzalika hijab, terbakarlah itu hijab. Artinya apa? Hilang mendindingi kawal lalu di doanya. Wa rufi'at doa, diangkatlah itu doa. Itu doa yang kita ucapkan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, salah satu syarat doa itu akan dikabulkan diawali dengan sholawat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat di dalam doa, hijab yang mendinding doa kita itu akan terbakar dengan bacaan sholawat yang kita baca. Jadi kita awal kita berdoa atau bersolawat. Awal. Kenapa? Karena kita harus membuka dindingnya. Dindingnya itu hanya bisa terbuka, hanya bisa terbakar dengan sholawat awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah, qala Allahu lahu mi'ata hajah, sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu ila akhirih, wallahu a'lam bis-shawab. Sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sekalian barataan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, walhamdulillah 'ala kulli hal, wa na'udzu billahi min dzalika. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dalam kitab lain, dalam kitab oleh Imam Nawawi Al-Ghazali sallallahu alaihi ya Muhammad. Juga artinya sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi ya Muhammad. Tapi kebanyakannya yang diketahui kan sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun ada para ulama mengatakan sallallahu alaihi Muhammad ini adalah salawatnya Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan, tapi kebanyakan para ulama mengatakan ini adalah salawat Jibril, ini salawat yang dibaca oleh malaikat Jibril. Yang kedua tentang syafaat. Memang syafaat itu kan maknanya itu bantuan. Bantuan itu mau di dunia, mau di akhirat. Nah, tapi ketika di akhirat itu lebih diharap bantuannya. Walaupun dalam hadis syafa'atul uzma li ahli kabair, syafaat yang besar dari Nabi Muhammad itu adalah bagi orang-orang yang memperbuat dosa-dosa besar daripada umat Nabi Muhammad. Nakinya itu mau bertobat, nakinya itu mau juga salawat. Itu diampuni dengan berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Bantuan. Memang ada satu cerita dalam kitab Majalis Susani. Orang ini sudah ditimbang di hari kiamat. Timbangan kejahatannya itu lebih banyak. Sehingga bila timbangan kejahatan lebih banyak, hendaknya adalah itu pasti neraka. Rasulullah itu di beberapa titik tempat selalu memperhatikan, mengawani umat sidin. Fil mizan ada Nabi Muhammad. Fis sirat, di tiang-tiang siratal mustaqim ada Nabi Muhammad. Sehingga ada umat-umat yang dibantu oleh Rasulullah. Nah jadi hamba yang ini yang banyak kesalahannya nih, diambilkan Nabi secari kertas. Entah apa ditulis Nabi, ditimbangkan, timbang. Langsung madu mana timbangan kebaikan daripada timbangan kejahatan. Akhirnya apa? Akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini adalah salah satu bentuk syafaat Nabi Muhammad. Bentuk syafaat bantuan. Karena Nabi itu pasti kena. Dalam artian itu ada beberapa keterangan di beberapa titik Nabi itu pasti ada tuh. Fil mizan, fis sirat, di dalam timbangan, nanti pada waktu menimbang, pada waktu dibikin siratal mustaqim. Kenapa? Karena Nabi itu hendak umat sidin itu masuk neraka. Makanya sampai hadis Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga ya Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang kada hendak. Nah, orang kada hendak kenapa dipaksa tuh? Kada hendak masuk surga. Pokoknya setiap umatku ya Nabi masuk surga, kecuali orang yang kada hendak. Nah kayak kok orang yang kada hendak nih? Betah kalau para sahabat, ya Rasulullah, man aba. Siapa aba ini? Man ata Allah, dakhala jannah. Orang yang taat Allah Ta'ala masuk surga. Wa man asahu, siapa yang maksiat terhadap Allah, maka abad, maka dia tidak hendak masuk surga. Pahamannya apa? Orang yang berbuat maksiat itu sama ngaranya kadang menghendaki surga. Kalau menghendaki surga, mau kita berbuat taat saja, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah membantu. Tidak ada yang lain. Tentunya memang surga itu ada
sab'atu, ada apa? Ada 7 pintu surga. Ada 7 tingkatan. Dan tingkatan-tingkatan surga itu tergantung daripada amal ibadah, namanya beramal ibadah di dalam dunia. Tentunya mungkin tidak sama. Dalam satu rumah ini kita satu keluarga ini berlima, apakah tak kumpul dalam satu surga? Belum tentu. Bisa entah seikungnya di surga bawahnya Firdaus, bisa di surga Jannatul Na'im, atau bisa di surga yang lain. Bahkan kan ada khusus dalam hadis itu dikatakan, umpamanya orang yang puasa ada khusus pintunya yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Umpamanya bagi orang umpamanya yang ke-7 sembahyang duha, ada namanya pintu duha melalui masuk surganya nih. Tapi tingkatan-tingkatannya itu tergantung kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah. Jadi kan ada sama. Kayak hotel aja tuh, ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas B, ada yang VIP. Mengharap lagi itu. Nah, kawal lah yang ada berduit ini ke VIP. Sudah kawal, berarti di ekonomi ya duduknya. Ada seadanya Pak. Nah, orang yang berisi banyak amal ibadah, berisi kemuliaan, kedudukan di sisi Allah, tentunya ditempatkan orang VIP. Artinya kedudukan di surga itu tergantung apa kedudukannya di sisi Allah. Oh, ini orangnya biasa aja, nah anak ke surga juga. Oh, surganya ini. Artinya tergantung daripada kedudukannya, kemuliaannya, tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala memandang itu lagi. Musia dia hendak di palataran yang marah di tangannya. Ini masih di surga juga. Nah, wallahu a'lam lah. Kalau ada berhilang itu wallahu a'lam. Tapi itu dia akan berkenal-kenalan. Kalau itu bagi jauhkan apa langsung badah aja. Umpamanya itu kan beda, dasar dalam artian kan beda. Dia tingkatan itu kan beda-beda. Kayak hotel aja tuh kan beda-beda. Kalau seandainya dicontohkan kayak hotel tuh kan beda-beda. Nah, wallahu a'lam, apakah betamu nomor kedua lagi bini, apakah ini betamu, wallahu a'lam. Tergantung, memang seorang perempuan itu akan dipertemukan dengan suaminya yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai. Bisa mengumpul orang kedua lagi bini, bisa mengumpul. Bisa. Orang banyak kaki punya. Nah, mana asinya kayaknya? Nah, mana paling disayanginya? Nah, mana yang paling dicintai kayaknya? Itu kayaknya bersamanya kayaknya bersama. Tapi pastikan dulu bersama dulu dalam surga belum tentu juga. Boleh jadi seekong di neraka, boleh jadi seekong di surga. Kita ada tahu. Jadi memang punya tingkatan masing-masing tergantung kedudukan kemuliaannya di sisi Allah. Jadi semakin yang mulia, diisi kemuliaan di sisi Allah, mungkin lebih tinggi surganya, lebih tinggi. Mungkin ada yang lain satu lagi. Uang 65 balik jasa keuangan seorang, udah itu mengaruni atau mengubah mengaruni kan, atau menyewa apa, atau mengaruni kan, 35 balik, nah ininya sampai 100 balik untuk seorang, itu kan. Oh, 35 ini keuangan seorang, tapi orang menggawi, nah 60 balik deh. Berapa 60 balik kan? 65 balik tadi dasar gawian seorang.
635-nya pembagian hasil pembagian wajib pak jika zakati wajib dizakati karena itu sampai itu harus digabung karena tahunnya sama bulannya sama dan itu kan milik ampuni seorang itu wajib dizakati. Nah ada juga orang perumahan terkadang ada yang makan budil, orang perlu balik data budil, ada dapat pemulihan. Iba itu sebulan kemudian pemulihan 40 malam. Makanya wajib nih digabung wajib dizakati. Kalau ini pisah, ini orang perlu balik ya sahabat ya, kerjakan. Itu sebulan kemudian atau pulang dalam artian atau pulang itu pisahin apa namanya? Turiang itu kadang bisa dihamburi istilah. Bisa dihamburi istilah atau desa hambur ya bekas rambahan. Nah itu dihitung sebenarnya harus dihitung turiang itu tuh. Kalau turiangnya banyak, wah ini sedikit aja turiang itu dihitung ini kebalikannya jumlah atau dulu dia tak bisa sampai ya. Bisa. Jadi turiang itu termasuk jadi itu. Karena kan turiang wajib banyak aja. Aku tuh mau berpikir lihat di menuriang ya. Nah banyak berarti banyak. Nah itu wajib tuh harus digabung hasil dan yang tadi turiang tadi awal hasil turiang. Ada boleh jadi gini, ini ulihan banyak 80. Aduh ini jakatnya. Ini ternyata tumbuhan di perumahan ini turiang banyak banget. Sekalinya dikata turiang ini belum dibalik ulihan. Nah berarti sampai kalau digabung wajib zakat. Nah wajib zakat kecuali Mbah mengatakan dia beriakan beredaan dia turiangnya dia siapa yang hendak yang mengakui dia namun diberiakan boleh dia bisa lagi itu diberiakan namun manuriang seorang nih harus digabung